Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Artika Putri Mangani dengan NPM 2315051071. Di sini saya akan menjelaskan tentang erosi dan pelapukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelapukan dan erosi. Jadi, pelapukan adalah proses terlepasnya partikel-partikel batuan dan dari batuan hidupnya akibat proses fisika, biologi, kimia. Proses pelapukan membutuhkan waktu yang lama yang pada umumnya didominasi oleh cuaca. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pelapukan. Nah, yang pertama itu pelapukan biologi. Pelapukan biologi disebabkan karena proses organisme yaitu binatang, tumbuhan, dan manusia. Binatang itu kayak cacing, tanah, serangga. Sementara tumbuhan itu karena dia tuh memiliki sifat kimiawi, yaitu zat asam yang dikeluarkan oleh akar-akar serat. Akar-akar serat tersebut untuk menghisap garam makanan. Terus itu selanjutnya pelapukan kimia. Nah, pelapukan kimia itu membuat komposisi dan mineralogi suatu batuan dapat berubah. Mineral batuan yang dirusak oleh air kemudian bereaksi dengan udara yang menyebabkan sebagian dari mineral itu menjadi larutan. Nah, penyebab dari pelapukan kimia itu seperti hidrolisis, hidrasi, oksidasi, dan reduksi. Selanjutnya itu ada pelapukan fisika. Nah, pelapukan fisika itu merupakan proses di mana batuan itu pecah menjadi batuan yang lebih kecil, tetapi tanpa mengalami perubahan komposisi kimia mineral yang berarti. Pada proses ini, batuan akan mengalami perubahan fisik baik bentuk maupun ukurannya. Jadi dia tuh di pelapukan fisika itu berubahnya itu tetap sama bentuknya tapi berubah menjadi lebih kecil aja kayak misalnya dia batunya tadi bentuk kotak. Nah, dia tuh jadi kotak tapi versi kecilnya. Sementara untuk kimia itu dia tuh berubah dalam berbagai segi gitu. Selanjutnya itu ada erosi. Nah, erosi ini merupakan peristiwa terkikisnya bagian tanah oleh berbagai macam tenaga tertentu seperti tenaga angin, air. Proses ini tuh disebabkan oleh faktor hidrologi, terutama intensitas hujan, topografi, karakteristik tanah, vegetasi penutup lahan, dan tata guna lahan. Nah, proses erosi itu disebabkan oleh proses erosi itu merupakan dua subproses yaitu menghancur struktur tanah menjadi butir-butir primer atau energi tumbuk butir-butir hujan yang menimpa tanah, lalu perendaman oleh air yang tergenang dan pemindahan butir-butir tanah oleh percikan hujan. Selanjutnya itu penghancuran struktur tanah diikuti pengangkutan butir-butir tanah oleh air yang mengalir di permukaan tanah. Besar erosi tergantung dari banyaknya aliran permukaan, maka dengan meningkatkan aliran permukaan, erosi itu meningkat. Selanjutnya itu ada macam-macam erosi. Nah, ada erosi air sungai, erosi air laut, erosi es, erosi air, erosi angin, dan erosi air hujan. Nah, erosi air sungai itu merupakan erosi yang terjadi karena volume air yang ada di sungai itu mengalir dengan cepat dan debit air yang cukup besar gitu. Sehingga
mengangkut berbagai benda yang ada di sekitarnya. Nah, yang selanjutnya itu ada erosi air laut. Erosi air laut ini bisa disebut juga abrasi. Nah, erosi ini tuh disebabkan oleh adanya pukulan ombak laut yang menerpa tebing-tebing pantai secara terus-menerus hingga terjadi kerusakan. Selanjutnya erosi es. Erosi es ini bisa disebut dengan glacier. Jadi erosi es ini disebabkan karena es yang ada di kutub utara itu apa sih, terkikis, lalu dia itu bergerak. Jadi apa ya? Oh enggak. Jadi erosi es itu merupakan es yang mengalir sehingga mengikis perbukitan yang ada di alurnya itu. Selanjutnya ada erosi angin. Nah, erosi angin itu bisa juga disebut korasi. Nah, erosi ini disebabkan oleh angin yang yang terjadi di daerah yang kering. Selanjutnya ada erosi air hujan. Erosi air hujan ini merupakan erosi yang terjadi ketika tenaga air terjun yang mengakibatkan pengikisan. Maaf, ini seharusnya air terjun. Jadi, itu karena erosi air terjun ini tuh karena air terjunnya itu yang jatuh ke bawah itu besar gitu. Jadi, sehingga membuat kerusakan. Selanjutnya itu ada macam-macam erosi. Nah, yang itu berdasarkan proses terjadinya. Erosi geologi ini merupakan erosi yang terjadi sejak terbentuknya bumi. Selanjutnya itu ada erosi normal. Nah, erosi normal itu merupakan erosi alami yang proses pengangkutan tanah atau bagian-bagian tanah yang terjadi di bawah kesadaran alami. Proses alam terjadi dengan laju yang lambat sehingga memungkinkan terbentuknya lapisan tanah yang tebal yang mampu mendukung pertumbuhan vegetasi secara normal. Lalu ada erosi dipercepat. Nah, erosi dipercepat ini merupakan erosi yang disebabkan oleh campur tangan manusia sendiri. Tapi erosi dipercepat ini tuh dapat ini merusak tanah yang ada karena kan berarti itu karena ulah manusia. Selanjutnya ada macam-macam erosi berdasarkan bentuknya. Nah, ada erosi ikan, lalu ada erosi lembah, erosi alur, erosi parit, erosi tebing terjun, dan erosi air terjun. Terima kasih. Dan presentasi yang dapat saya lakukan bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.